mohon maaf, dengan cinta sesuatu yang tadinya tidak berharga menjadi mahal dan bernilai tinggi. Sorry ya, dikasih permen aja dari orang yang dicintai, berapa sih harganya permen? Tapi karena cinta yang ngasih orang yang dicintai, permen satu itu nggak bisa habis. Demo terus dikesah, di bawah tidur, menit besok dimulai lagi, ini rasanya berharganya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa ba'du. Segenap panitia penyelenggara pengajian pada hari ini yang saya hormati, ikhwati billah, jamaah sekalian yang senantiasa dicintai Rasulullah dan sangat dikasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh hari ini adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat membahagiakan buat kita. Insya Allah jenengan-jenengan semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendatangi undangan Allah, memenuhi seruan Rasulullah. Karena majelis semacam ini yang punya Allah, majelis semacam ini majelisnya Rasulullah. Bagi yang mendapatkan panggilan dan seruan dari Allah, meskipun tempatnya jauh, ia terkok numpak taksi nanti begitu, soalnya banyak bocor kita nyampe sini karena memang dapat panggilan dari Allah meskipun tempatnya jauh. Tapi sebaliknya, kalau nggak ada panggilan dari Allah, nggak mendengar seruan Rasulullah, betapapun tempat
Apa dia nggak dipanggil? Dipanggil, tapi dia tentu belum. Maka insya Allah majelis ini majelis yang dirahmati Allah, majelis yang menjadi sarana agar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah, majelis yang dibawahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di majelis ini dipanjangkan usianya, diberkahi gaji dan rezekinya, diistiqomahkan ibadahnya, sakinah rumah tangganya, solih solihah putra putrinya. Yang belum dapat jodoh, amin. Nah, kalau saya doakan mati sebelum ketemu jodoh, makanya benar dulu. Mudah-mudahan Allah kasih jodoh yang terbaik. Yang lagi sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan. Yang sedang menghadapi persoalan-persoalan hidup, mudah-mudahan Allah memberikan makhrajah, jalan keluar yang terbaik. Dan saya yakin panjenengan-panjenengan semua ini termasuk calon-calon ahli surga. Karena majelis semacam ini oleh Rasulullah disebut sebagai taman-taman surga. Dalam sabda beliau, "Idza qarartum bi riyadil jannah farta'u." Ketika kalian jalan ketemu sama taman-taman surga, maka bergabunglah, nimbrunglah. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, "Majalisul ilmi wa majalisul dzikri." Majelis-majelis ilmu, majelis-majelis dzikir itu adalah merupakan taman-taman surga. Maka langkah-langkah kaki jenengan ke tempat ini adalah langkah-langkah yang memudahkan untuk menuju ke surga Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa majelis semacam ini disebut sebagai taman surga? Banyak faktor. Yang pertama, karena di majelis semacam ini kita akan selalu merasa bahwa hati kita terdorong untuk selalu dan selalu mencintai Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan yang tak terbatas kepada kita. Apabila kita menyadari betapa banyak nikmat Allah yang kita terima, maka pasti kita akan lebih semangat beribadah, kita akan lebih tulus mengabdi kepada Allah, karena kita menyadari bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita sungguh sangat luar biasa dan sama sekali tidak terbanding apabila dibandingkan dengan ibadah kita yang cuma sedikit. Yang kedua, di majelis semacam ini kita berkumpul dengan orang-orang solih, orang-orang yang hatinya senada, seirama, sama-sama mencintai Allah, sehingga hati kita tergerak untuk bisa meneladani, untuk bisa mencontoh agar kita mendapatkan derajat dan kemuliaan seperti orang-orang solih. Terlebih di majelis-majelis semacam ini pasti dibacakan sholawat, yang sholawat itu menggema, naik ke angkasa, melintasi bintang gemintang sampai mengetuk pintu arus di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita pun ikut naik. Naik kemana? Naik sampai pada maqamat, sampai pada kedudukan di mana kita dicintai dan mencintai Rasulullah SAW. Ketika kita sudah sampai pada tingkatan dicintai oleh Rasulullah, maka pasti kita akan mendapatkan keistimewaan minimal dua hal. Yang pertama, mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah. Yang kedua, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Ikhwati fillah, itu tergambar dari firman Allah dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbu
تحبون الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور rahim. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dan kecintaan Allah, mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, maka kuncinya adalah ittiba kepada Rasulullah, mengikuti perilaku Rasulullah yang dalam bahasa Inggrisnya dinamakan the kintil. Kintil itu ya kintil. Manut itu loh manut. Oh ibadahnya sering saya sampaikan, wong manut mesti kantor. Dengan kalau manut orang yang berangkat ke toko, yang atas sampai ke toko. Jadi tadi dengan manut orang yang berangkat ke majelis taklim ini, yang otomatis kantor sampai di sini. Dengan manut yang ke Victoria Park sana, ke lapangan Victoria ya sampai ke sana. Kalau kita manut Rasulullah, pasti kita akan mendapatkan percikan dari kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telat. Nah, jamaah sekalian, dua hal ini, satu maghfirah ampunan Allah, dua kasih sayang Allah. Ini sebenarnya, halo, tapi badan itu yang modal agar kita bisa kintil tadi apa? Pakai yang namanya cinta, love. Dunia. Maka dengan cinta yang jauh jadi dekat. Saya jauh dari Indonesia sampai ke sini kan karena karena apa? Karena alif yang sumber fathah ailan sumber fathah lam yang domayu. Alif yang sumber fathah ai mem sin sumber kasrah mis yang domayu. Dengan cinta yang sulit menjadi mudah, dengan cinta yang berat jadi ringan. Bener? Dua cewek ngomong, sampai ngomongnya dia apa ya? Gak geretakan barunya. Tapi kalau memang dasarnya cinta, pakai sepeda Honda pun itu terasa ringan. Ya, benar. Mohon maaf. Dengan cinta, sesuatu yang tadinya tidak berharga menjadi mahal dan bernilai tinggi. Sorry ya, dikasih permen aja dari orang yang dicintai, berapa sih harganya permen? Tapi karena cinta yang ngasih orang yang dicintai, permen satu itu nggak bisa habis. Dimo terus dikesah. Di bawah tidur, menit besok tidur lagi. Itu rasanya berharganya cinta. Sesuatu bilang Allah, maka dua hal tadi sekali lagi sebenarnya kita sudah tiba mulai Nabi Adam alaihissalam ketika Nabi Adam merintih menangis-nangis bertaubat memohon ampunan Allah, yang itu biasa dipakai pujian-pujian di masjid, di musola, di kampung-kampung jenengan. Aslinya jenengan orang kampung loh. Kamu jujur. Kemarin di dalam raimu ini foto raimu. Kita kan sama-sama orang desa, betul? Itu rintihan dan tangisan Nabi Adam alaihissalam ketika memohon ampun kepada Allah. Yuk bareng-bareng kita mohon, kita sabar, mudah-mudahan semuanya diampuni Allah dan dosa-dosanya. Rabbana
cinta. Dan andaikan bukan karena ampunanmu ya Allah, maka tentu saya termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang celaka. Terus turun sampai kepada Nabi Ibrahim, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Turun lagi sampai Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Turun lagi sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai bersumpah, wallahi inni la astaghfirullah kulla yaumin akthara min 70 marrah. Wa fi riwayatin min 100 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar memohon ampun kepada Allah itu setiap hari tidak pernah kurang dari 70 kali. Satu riwayat bukan 70 kali, tapi 100 kali. Bayangkan Rasulullah yang tidak pernah salah, tidak punya dosa, jadi istighfarnya begitu banyak. Halo? Sekarang yuk kita berpikir jernih. Para nabi, para rasul, orang-orang mulia seperti itu istighfarnya luar biasa banyak. Lah terus kok para sekadar-sekadar, para proto-proto dan para ecek-ecek ini yang dulunya seakan-akan kaya orang duwe dosa. Lah apa yang orang ini masuk ke corong kayak gabung. Saya katanya tapi di sana juga saya sampaikan, mohon maaf banget ya, asisten rumah tangga bahasa halusnya kan itu benar, tugasnya berkhidmat, tugasnya mengabdi, dan manusia hidup di dunia ini memang diperintah untuk mengabdi, betul? Benar, mengabdi yang benar bagus diabdi. Itu singkatannya buat agama, buat umat. Berarti hidup Anda ini buat agama, buat umat. Semua orang mengerti Anda semua ini pahlawan devisa yang banyak membantu negara, membantu pemerintah, betul? Katakan BNI tadi. Iya, rumah masjid toh. Ini hanya punya BNI. BNI. Nah iya, bikin makmurnya Indonesia. Dolar melemah, rupiah melemah, itu tidak karu-karuan. Nah, yang banyak membantu pemerintah tuh apalagi di sini bikin acara semacam ini, bukan sekedar mau WC, bukan sekedar diskusi bahwa aku ini boku tidak kayak kowe apa. Bikin majelis taklim, bikin subhanallah, penggalangan dana untuk pesantren, untuk yatim piatu, luar biasa. Maka BNI bikin majunya Islam. Nah, kalau para nabi, para rasul yang mulia istighfarnya luar biasa banyak, sementara kita yang dosanya banyak istighfarnya, maka untuk menghapuskan dosa itu dikasih cara. Di antara caranya apa? Sholat sehari semalam yang fardu itu 5 kali. Itu dalam rangka hikmahnya diantaranya menghapus dosa. Rasulullah menggambarkan perumpamaan sholat fardu 5 kali dari semalam dalam membersihkan dosa itu ibarat ada sungai yang mengalir deras, airnya jernih, berada di depan rumah. Kemudian yang punya rumah sehari mandi 5 kali. Kira-kira kotoran di tubuhnya bersih apa enggak?
yo bersih kok. Wong ana bengawan, banyune bening, miline banter. Sehari mandi 5 kali. Yo bersih kotorane. Ora usah posoan jadi gelem dibagang. Rontok kabeh kotorane. Dan di dalam sholat itu ada sebuah istighfar yang berjenengan baca ketika duduk di antara dua sujud. Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'u'anni Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'u'anni Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaji hari ini spesial di pertengahan, sama-sama kita bermuhasabah karena babnya kita di tahun baru. Kan doa akhir tahun, doa awal tahun yang kemarin jenengan baca itu kan pada intinya mengharap kepada Allah ampunan agar dosanya diampuni, betul kan? Teman nggak ngerti ya wis nyautok nggih. Namun mungkin kita goblokmu jadi mau kemarin nggak baca doanya karenanya nanti sementara memasuki awal tahun baru Islam, dan ini kita masih berada di bulan Muharram 1437 Hijriah. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah introspeksi, muhasabah. Tentunya tahun ini harus bisa jauh lebih baik daripada tahun kemarin di seluruh aspek kehidupan. Makanya nanti kita muhasabah dulu, kita berupaya untuk melakukan reformasi diri, revolusi mental. Ini nanti orang tak ngomongin dulu. Nah, biar kita sederajat lebih otak meleset. Kita menundukkan kepala, kita tengadahkan tangan, kita bermuhasabah. Dalam bahasa Jawa metani awake dhewe kan gitu sulit. Kalau metani tanggane mudah, garuk-garuk sak lingsone sak kore kabeh. Tapi kalau untuk metani diri sendiri itu tumpuk budi kadang-kadang ora ketok. Sama-sama kita bercermin, muhasabah. Mudah-mudahan Allah ridho, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat kita untuk semakin meningkatkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keikhlasan kita menjalani kehidupan ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Ya
cahaya untuk menghadirkan hati kita. Ya Allah, ya bercermin diri. Seringkali kita bercermin ketika kita memandangi sebuah cermin, tampak sosok yang lama kita kenal dan sering kita lihat, tapi aneh, kadang-kadang sesungguhnya kita belum mengenal siapa yang kita lihat dalam cermin. Padahal itu bayangan diri kita sendiri, tapi kita belum mengenal. Ketika kita menatap wajah, hati kita bertanya, apakah wajah ini wajah yang kelak akan bercahaya, bersinar indah di surga sana? Ataukah wajah ini yang akan hangus, legam, terbakar dalam bara api jahanam? Ketika kita menatap mata, hati kita bertanya, mata ini kan yang akan menatap penuh kelegatan dan penuh kerinduan memandang Allah, menatap Rasulullah, menatap para kekasih Allah. Ataukah mata ini yang akan tergeliat, melolot, meleleh terburai menatap api jahanam? Ataukah mata penikmat maksiat ini bisa menyelamatkan? Wahai mata, apa saja yang kau pandang selama ini? Ayat-ayat Al-Quran jarang engkau lihat. Ketika kita menatap mulut, hati kita bertanya, apakah mulut ini yang kelak akan berdesah penuh kerinduan mengucap la ilaha illallah saat malaikat maut datang menjemput? Bisakah mulut kita mengucapkan kalimat tauhid itu? Ataukah mulut ini yang akan terkunci rapat, tak mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita? Apakah genangan yang selama ini kau ucapkan, wahai mulut yang malang? Berapa banyak dusta yang kau katakan? Berapa banyak hati yang remuk karena pisau kata-katamu yang mengiris tajam? Betapa banyak kata-kata manis-manis madu yang palsu yang kau ucapkan untuk menipu. Betapa jarangnya engkau jujur, betapa jarangnya engkau menyebut nama Allah dengan ikhlas, betapa jarangnya engkau syahdu memohon agar Allah mengampunimu. Jamaah sekalian, tatkala kita tatap tubuh, hati kita bertanya, apakah tubuh kita ini yang kelak akan penuh cahaya, bersinar, bersukacita, bercengkrama di surga? Ataukah tubuh ini yang akan tercabik-cabik, hancur, mendidih dalam lahar membara jahanam, terbangkan tanpa ampun, merasakan derita yang tiada akan pernah berakhir? Nauzubillah. Berapa banyak orang-orang yang kau golimi dengan tubuhmu? Berapa banyak hamba-hamba Allah yang lemah yang kau sakiti dengan keserakahanmu? Berapa banyak mengharap pertolongan yang kau acuhkan tanpa peduli, padahal kau mampu? Berapa banyak hak-hak orang lain yang kau rampas? Ketika kita tatap lebih dalam tubuh kita, seperti apakah isi hati kita?
Apakah isi hatimu sebagus kata-katamu, ataukah seburuk degil yang melekat di tubuhmu? Apakah hatimu segagah kesombonganmu, atau rapuh seperti daun yang mudah rontok? Apakah hatimu seindah penampilanmu, ataukah hatimu sebusuk kotoranmu? Betapa beda apa yang tampak di jernih dengan apa yang tersembunyi, sangat berbeda. Ternyata yang kita lihat selama ini hanyalah topeng. Kita sering tertipu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya pimpin kami jamaah yang hadir di majelis ini ya Allah, agar selalu bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh ya Allah. Jadikan majelis ini taman surga-Mu ya Allah, tempat di mana kami akan berjumpa dengan-Mu, tempat kebahagiaan terindah yang akan kami nikmati selamanya kelak di akhirat nanti. Jadikan majelis ini penebus dosa-dosa kami ya Allah, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan dosa dari seluruh jamaah yang hadir di majelis ini. Ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami hapuskan ya Allah, sebanyak apapun dosa-dosa kami ampuni ya Allah, sebesar apapun aib kami maafkan ya Allah. Ampuni semua dosa kami dengan semua samudera maghfirah-Mu ya Allah. Bersihkan hati kami dari kotoran batinnya, bersihkan hati kami dari kesombongan, bersihkan hati kami dari kebencian, hiasi jiwa kami dengan akhlakul karimah, sempurnakan ibadah kami dengan ikhlas dan istiqamah ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang luas, melimpah halal dan barokah. Sempurnakan kebahagiaan keluarga kami dengan rahmat kasih sayang-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh solehah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang berbakti kepada kami ya Allah, anak-anak yang selalu menghormati kami. Tahan mereka agar tidak berkata kasar kepada kami, meskipun kami belum bisa menahan diri untuk tidak berkata kasar kepada mereka. Sayangi kami dengan pelayanan mereka ya Allah. Betapapun kami kurang sabar dalam melayani mereka ya Rahman, karuniakan kepada kami anak-anak yang selalu menghormati kami. Jauhkan dari kami anak-anak yang tidak berbakti kepada kami. Hindarkan dari kami anak-anak yang membuat kami malu di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan anak-anak kami menunggu kami di tahta surga, bukan anak-anak yang menjerumuskan kami di dalam neraka ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah, anugerahkan kepada kami husnul khatimah ya Allah. Ketika waktunya tiba, panggil kami menghadap-Mu di tempat yang terbaik, pada waktu yang terbaik, dalam keadaan yang terbaik ya Allah. Ketika ajal kami tiba nanti, jangan Kau cabut nyawa kami saat tidak ada seorang pun di sisi kami ya Allah. Ketika kami menghadapi sakaratul maut, hadirkan anak-anak kami sejauh apapun mereka berada ya Allah. Hadirkan mereka di sekeliling kami ya Allah. Hadirkan mereka di kami ya Allah. Jangan biarkan kami sendiri di saat kami takut dan berat berpisah dengan mereka ya Allah. Genggamkan tangan kami dengan tangan-tangan mereka, sakitkan tubuh kami dalam dekapan mereka ya Allah. Pimpin kami, takdir kami kalimat tauhid-Mu la ilaha illallah dengan lisan mereka ya Allah. Ketika kami telah mandikan jenazah kami dengan tangan-tangan mereka, bersihkan kotoran-kotoran kami dengan tangan-tangan mereka ya Allah. Karena Engkau Maha tahu betapa kami dulu ikhlas membersihkan kotoran mereka sewaktu mereka masih kecil ya Allah. Kafani jasad kami dengan tangan-tangan mereka, sholatkan jenazah kami dengan barisan mereka ya Allah. Angkat
masukkan kami ke liang lahat bersama doa-doa mereka. Sinari kubur kami dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dikumandangkan oleh mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya di antara hal yang akan meringankan kita menuju ke sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari alam barzakh itu adalah sedekah kita. Maka dengan penuh keikhlasan, saya yang doib, saya yang berdoa berjahit, mohon keikhlasan jenengan semua untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan berjenengan untuk yayasan kami. Ini teman-teman panitia ada memberikan hasil sholawat yang dengan sholawat itu mudah-mudahan menjadi sarana kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini album sholawat terbaru saya yang sebagian pengambilan gambarnya, syutingnya di Hong Kong. Saya tidak membatasi harganya berapa, seikhlas panjenengan. Itu saja, lebih banyak lebih baik daripada sedikit tidak ikhlas. Lebih baik lebih banyak yang ikhlas. Panjenengan kalau mau amal itu nggak usah nunggu ikhlas. Saya sering sampaikan, beramal tidak ikhlas itu lebih baik daripada bisa ikhlas tapi nggak beramal. Iya, gak ikhlas gak masalah. Wis terus diikhlas. Oke? Halo. Gak ikhlas gak apa-apa. Sodakoh terus nanti diikhlas-ikhlaskan. Sama dengan membaca Al-Quran keliru, itu lebih baik daripada bisa benar tapi nggak mau baca Al-Quran. Kadang ada orang yang ngomong gitu, aku nggak pernah baca Al-Quran. Kenapa? Takut salah. Sedekah aku juga nggak pernah. Sedekah itu nggak mudah kok. Iya kalau ikhlas. Nah, kalau nggak ikhlas, halo, jangan nggak ikhlas nyopis, pokoknya sedekah terus. Boros dikatakan kayak aku mau. Sama dengan gini loh, belajar naik sepeda, jatuh berulang kali nggak apa-apa, belajar terus. Kalau takut jatuh yang sampai tua nggak bisa naik sepeda, betul? Kayak sekarang pinter-pinter naik sepeda itu dulu juga pernah jatuh balik-balik, pecah kompas berbarang, geleng-geleng rusak. Jadi kalau sepeda nggak ngomongin, ini boleh ngomongin sampai pagar. Yang sekarang hafal Quran, lancar dalam membaca Al-Quran, itu dulu juga gratul-gratul, nggak bisa baca. Makanya terus dan terus, Allah pasti akan membalas dengan pasti. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Kalau diperes lagi oleh Syekh Abu Nuwas, mungkin jenengan kalau sering mendengar cerita dan kisah-kisah itu Abu Nawas. Halo. Dari beberapa yang saya sampaikan tadi, mulai taubatnya Nabi Adam, Nabi Yunus sampai Rasulullah Muhammad SAW, disarikan oleh Abu Nawas menjadi satu untaian munajat cinta yang luar biasa indah. Kita membangga-banggakan amal kita tidak boleh, karena sebanyak-banyaknya amal kita, sebesar-besarnya pahala
dari rahmat Allah, karena merasa banyak dosanya, merasa banyak kezalimannya, lantas putus asa. Tidak boleh, karena sebesar apapun dosa kita masih jauh lebih luas ampunan Allah. Betul? Ini namanya tawadhu, rendah hati. Juga para kiai menyebarkan ini munajat dipakai pujian. Yo, mohon maaf, ikhwati billah, ini yang gerak tangannya jenengan, sama umi saja. Kita munajat kepada Allah, tafa'ul dari yang biasa dipakai munajat oleh Abu Nuwas, bareng-bareng. Ini cuma ada sekitar berapa ya, 350 terserah jenengan. Tapi yo $5 Pak. Mohon maaf banget, saya nggak jualan. Ini saking teman-teman aja yang suruh saya. Halo, mohon maaf banget. Terserah jenengan menilai apa monggo. Tapi saya senang kalau jenengan ingin membuktikan nanti ketika jenengan pulang ke Indonesia silaturahmi ke pesantren saya. Insya Allah saya senang dengan kedatangan jenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama rumah ini dijadikan satu munajat cinta yang luar biasa. Ya, sama-sama kita baca. Wahabli taubatan wa firubi, karenanya anugerahkan kepada kami untuk bisa bertaubat atas semua dosa-dosa kami ya Allah. Fa innaka ghafirud dzambil azim, karena sesungguhnya hanya Engkaulah dan yang Maha mengampuni semua dosa-dosa besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa umrina dosa-dosamu diibaratkan seperti pasir yang berada di pinggirnya segoro. Hanya memakai
Senantiasa kami berharap ampunan dan taubat. Kami bertaubat mengharap ampunan-Mu ya Allah. Jangan dibawa dewe. Nah, untuk intibah kepada Rasulullah, untuk mendapatkan cintanya Allah, tidak bisa langsung kalau nggak melalui Rasulullah. Masih ingat yang pernah saya sampaikan? Untuk mencapai cinta Allah, kita harus melalui Rasulullah. Ibarat begini loh, jenengan-jenengan ini kalau kepingin disayang mertua, bagi yang sudah punya mau sebatang ulur rapi. Mau ibarat kok. Kalau ingin disayang sama mertua, itu ya tidak harus setiap datang ke mertua bawa oleh-oleh, bawa buah, kasih duit. Tidak harus seperti itu. Gini loh, anaknya mertua yang mengeloni dirimu, itu ramutan senapi, layani dengan pelayanan terbaik. Nanti otomatis mertua akan sayang sama jenengan. Duh, mantuku, matur suwun, terima kasih, thank you very much, kamsia. Anakmu kau rawat dengan baik, anakmu kau layani dengan pelayanan terbaik. Sungguh cinta yang pernah kuberikan kepada anakku, kau teruskan dalam bingkai cinta kasih rumah tanggamu. Ngomong kamu kan waktu raiso ngomong gue. Lo otomatis mertua sayang sama sampean. Kok anaknya dirawat kok. Tapi meskipun jenengan tiap kali mertua itu bawa buah, oleh-oleh, macam-macam kasih duit, anaknya sering disia-siakan. Ditaki bae, diseratu bae. Sampai anaknya kalau tua yo bodoh duit, awake tambah kudu, nanti kok jae lodo. Orang tua pangling, dan kok tambah kipas. Kakek digetaki bojo mulai terus no, engko ora enggak suka kuping to. Mertua gak begitu seneng sama sampean. Halo. Sekarang Rasulullah sudah wafat. Betul? Terus gimana caranya? Ada penerusnya, ada pewarisnya. Al-ulama warasatul anbiya. Yang pewarisnya ya para ulama. Ibaratnya gini, mbak-mbak yang cantik-cantik. Ya wes, mbak-mbak yang buret-buret. Susah dibilang cantik, dibilang buret dari nyenyek. Ya terus aku ngomong piye. Jujur itu menyakitkan. Gimana? Misalnya panjenengan semua kepingin dapat kewangian dan keharuman dari kembang mawar, kembang melati, kembang kantil. Kembang kantil. Kembang kantil, kembang cendono, kembang kenanga. Jenengan pengen dapat keharuman dan wanginya kembang mawar, kembang melati dan sejenisnya itu, tapi sementara kembang melatinya sudah kering, sudah layu. Gimana caranya? Apa keharumannya sudah tak ada? Masih ada. Keharuman dan wanginya kembang mawar, kembang melati gak habis, masih bisa Anda dapatkan. Caranya gimana? Ya lewat minyaknya. Minyak mawar, minyak melati, minyak kantil, minyak cendana. Dari meresanya kembang tadi, karena kembangnya sudah kering, kembangnya sudah layu, Anda bisa mendapatkan lewat minyaknya. Dan itu kan lebih praktis. Kadang-kadang kalau langsung berusaha untuk mendapatkan wangi dari kembangnya, bisa-bisa hidup dengan dakwah, bisa ngeluh, pilek. Maka lebih
lebih praktis kalau lewat minyaknya. Sama halnya misalnya panjenengan mau minum jamu pakai campuran madu, ini bisa lewat ada cetok omahe tawon itu yo. Nah itu tolong. Atau ada yang lebih praktis lagi, madu rasa. Nah kalau dengan kepingin nyesep madunya tawon langsung dari silingnya tawon, ya malah abot madu. Maka, nah ini lewat para ulama yang hadir memberikan tausiah, memberikan pengajian kepada jenengan itu caranya. Makanya kan, sekarang kembangnya sudah layu, kembangnya sudah kering, minyaknya ada, tapi jenengannya tidak bablas duit. Caranya gimana? Kepingin wangi, yuk nempel bakul minyak wangi. Wes meneng kayak gitu, wes murah-murah kayak wong babuk. Nanti bakul minyak wangi ini melas, terus kayak turun, nah wangi. Kepingin anggur, tapi harus itu kurang duit. Gaji kalau untuk utang ya ora cukup. Nah, sing guyu ya kuwi ibu saya. Kepingin merasakan buah anggur, caranya gimana? Nempel bakul anggur. Kok tak yang harus merontokan ini dipakai ke sampean. Nomornya Indonesia itu, bocah ngamen para pengamen modalnya cuma ecek-ecek itu. Kadang-kadang tutupnya botol minuman itu dipakai cik-cik, nyegak di kuning lampu merah itu, aslinya namanya apa? Merah hijau kuning loh. Nah terus begitu lampunya nyala, belum merah, ada mobil berhenti, dia mendekat cik-cik. Yang mau bang rongannya, menurutku terus dapet kok. Itu loh, makanya kalau nyanyinya ya tombol hati. Sama aku nanti karaku. Om minta. Kumpul kiai ono ikuli lalu lamun makanya kapan itu tolong dengarkan dulu, perhatikan. Kalau belum saya suruh jangan endel kayak gitu. Cuma aku latih bisa nih. Tombol hati kumpul kiai derek ngaji dilampai diparingi ping pindho iki nadane nada Indalaila. Ayo coba, yang kalau bahasa Indonesia ya. Obat
tambahi kutuane dijur dengan menyandang ucapkan dunyane dirahmati akhirat bisyafaati sholawat Subhanallah, luar biasa. Kita itu nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi lah kok bisa iman sama Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah. Maka Rasulullah sendiri mengakui bahwa keimanan panjenengan ini termasuk iman-iman yang hebat. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Man ajabul khalqi imanan?" Siapa di antara makhluk yang imannya paling ajaib, paling hebat? Para sahabat menjawab, "Iman malaikat." Tentunya ya imannya para malaikat yang paling hebat. Kata Nabi apa? "Dah, malaikat iman itu pantas. Karena malaikat langsung tahu perkara Allah. Tidak ada yang rahasia. Pantas kalau malaikat iman, langsung tahu sendiri loh." Ya kalau bukan malaikat berarti imanul anbiya wal mursalin ya Rasulullah, imannya para nabi dan para rasul. Kata Nabi, bukan, kalau itu tidak hebat. Para nabi, para rasul beriman itu wajar karena langsung dikasih wahyu sama Allah. Kalau bukan para nabi, para rasul, ya imannya para sahabat. Kata Rasulullah, enggak, imannya sahabat itu tidak hebat. Sahabat bisa iman pantas karena tiap hari langsung mendapatkan ilmu dari aku. Aku dapat wahyu dari Allah, langsung tak sampaikan kepada para sahabat. Walaupun kita ada berhubung keimanan, tetapi ini makhluk yang paling ajaib dan paling top keimanannya adalah qaumun yajibuna min ba'di, kaum yang datang sesudah aku. Kata Nabi, la yaroni, mereka tak pernah melihat aku, tak pernah bertemu dengan aku, tapi yu'minu Nabi, mereka beriman kepadaku. Dan Rasulullah menyatakan, ulaika ikhwani, mereka itu saudara-saudaraku. Alhamdulillah. Sekarang kalau diurut jumlah muslim terbesar dari negara-negara di dunia ini, yang negara kita tercinta Indonesia. Makanya aku pakai batik itu biar kita Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai banyak tokoh yang mengatakan cinta kepada Indonesia. Tolong perhatikan. Negara yang paling dicintai tentu saja pertama Makkah, Madinah. Di Makkah ada Ka'bahnya, di Madinah ada Rasulullah. Di Indonesia banyak majelis-majelis semacam ini sampai sudah minggat ke bisa tetap bikin majelis-majelis semacam ini. Maka majelis-majelis yang terjamur di mana-mana. Orang saya itu keliling Indonesia, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, yang majelis-majelis kayak ini luar biasa. Itu hebat orang Indonesia. Digambarkan bagaikan bintang bintang yang mengelilingi rembulan. Siapa rembulan itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penjenengan ini bintang bintang. Tapi kok betul-betul ini ya? Kok enggak? Rasulullah menyatakan, Rasulullah menyatakan begini. Aku adalah pantulan cahaya matahari. Jika engkau silau memandang matahari, maka pandanglah aku. Kanjeng Nabi
adalah rembulan. Terus Rasulullah menjadi teladan. Perilaku-perilaku baik yang kita jalani itu semuanya dicontohkan oleh Rasulullah. Bukankah itu merupakan kado terindah buat panjenengan? Halo. Sama di rumah orang. Ini kok kemana soalnya pakai belum milik ya. Ayo itu sabar, jadi karena mengkalik ngelak, mengkalik gerbang pengajian rakyat sponsor. Jadi pasti kalian senompok. Kadang-kadang ini ngerintik nyumbangnya akeh, orang nyumbang di TikTok. Saya tak terangin dia kenapa lebih mantap gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka senandung-senandung sholawat yang terbaca tadi oleh yang seragamnya hijau-hijau kaya hijau apa ini loke kemenangan putih tak ada kaya belok itu mau misal dia diperangkap kaya sokok bunten padahal ini tidak hijau sama ini loke sampai tak awalnya kaya lima tak beresek rumah lantunan sholawat yang jenengan baca itu membuktikan bahwa jenengan ini dekat dengan Rasulullah. Kok menang? Kok bisa dekat dengan Rasulullah? Kadang jenengan kurang menyadari. Ketika jenengan membaca Al-Quran, aku ngomong jenengan ini dengan paham apa enggak loh? Ketika dapuramu, tidak ada kasih jenengan yang membaca Al-Quran. Halo. Maka sebenarnya setiap huruf yang keluar dari lisanmu, setiap huruf yang terucap oleh lidahmu, itu aslinya adalah nafas Rasulullah, suara Rasulullah. Berarti ketika jenengan membaca Al-Quran itu nafas jenengan pernah ketempelan nafasnya Rasulullah. Ketempelan bisa dicari apa? Maka bayangkan nafas jenengan berpadu dengan nafasnya Rasulullah, suara jenengan berpadu dengan suaranya Rasulullah, maka meskipun sedikit membaca Al-Quran itu barakahnya sudah luar biasa. Jangan sampai ada hari-hari yang kita lalui tanpa membaca Al-Quran, walaupun sedikit, ya karena itu tadi barakahnya luar biasa. Nafas kita bersentuhan dengan nafas Rasulullah, suara kita bersentuhan dengan suara Rasulullah, itu barakahnya luar biasa. Maka sekali lagi upayakan membaca Al-Quran saisomu, walaupun bisanya cuma satu huruf atau dua huruf. Karena ada itu Al-Quran itu yang ayat, satu ayat itu cuma satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. Untuk paling tadi pegel. Amin.
amin ain sin qaf. Dan kayak semoga juga nasaqo. Kurang apa dengan yang dilakukan Rasulullah dengan lakukan, berarti kan dengan dekat. Yang pernah dipakai Rasulullah dengan pakai, berarti dengan dekat. Sholat dengan sholat, zikir dengan zikir, terus disuruh memuliakan tetangga, paling murid doifa, yang muliakan tonggo. Ada tempat pulang mungkin duduk-duduk coklat toh. Tetangga tak tahu makan coklat. Wis mulyake iki coklat lho. Sampun makan oleh kok ini kita duduk-duduk. Mulane aku bukan kok ini yo ora kok mau. Tapi yang sekarang punya anak opak ini. Hilang-hilang kere. Terus tekan di mana? Nah, balik kulit doifa, duit tamu dimuliakan. Terus bagaimana Rasulullah? Masya Allah luar biasa loh nilainya. Ini sudah dengan lakukan semuanya. Yo terus kalau tanaman, kalau wit-witan digawat sing apik, yo dirakut wit-witan jenenge petani. Sama binatang disuruh ngerapat namanya peternak. Ini kalau digantungkan dihubungkan dengan dalilnya irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berbelas kasihlah dengan yang di bumi, maka yang di langit akan merahmatimu, akan berbelas kasih kepadamu. Alhamdulillah. Nah, Indonesia itu luar biasa loh, budayanya top. Sampai banyak negara-negara luar negeri itu sekarang berburu kerukunan terutama ke Indonesia. Halo? Coba diperhatikan. Mesir berburu kerukunan ke Indonesia, Yaman berburu kerukunan ke Indonesia, sampai Syria yang sekarang berbola itu berburu kerukunan ke Indonesia, Jepang juga berburu kerukunan ke Indonesia. Indonesia ini kerukunannya luar biasa. Bayangkan, dipisah dengan ribuan pulau. Negara kita itu kan terdiri dari 17.000 pulau. Percok-percok, macam-macam etnis, budaya, ras, adat istiadat, bahasa yang berbeda-beda, tapi bisa menyatu, punya slogan. Itu yang diceker sama burung Garuda itu yang bikin orang Madura itu. Tulisannya yang bineka tunggal aneka. Bayangkan, Belanda yang menjajah kurang lama piye 350 tahun dengan apa namanya strategi divide and conquer. Politik pecah belah, tapi kenyataannya tidak berhasil. Setelah itu Jepang kurang kejam bagaimana 3,5 tahun gagal, sekutu gagal, bahkan PKI yang kepingin menghancurkan peradaban di Indonesia, menghancurkan akidah di Indonesia, tidak berhasil. Orang Indonesia itu masyarakatnya agamis, mau dirubah dari ateis yang anti Tuhan, yang tidak percaya sama Tuhan, nggak bisa. Sampai pusatnya komunis yang ada di Rusia hancur ideologinya. Maka kalau sekarang ada aliran-aliran baru yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, tapi tidak bisa memadukan dengan peradaban yang ada, lebih-lebih isinya tidak sesuai dengan yang rahmatan lil alamin, tidak usah dikatekno. Dikit-dikit haram syirik bid'ah. Hati-hati, ngerong-ngerong yang pirang-pirang model menipu. Lah sampean kan ora pakai pinter. Kadang-kadang nggak bisa memfilter. Wah, ustaz itu, pokoknya disebutnya bukan ustaz. Terus yang disampaikan itu kadang-kadang bisa meracuni akidah dengan yang sebenarnya sudah benar. Halo? Ini leke nanti jenengan, akidah jenengan tetap kuat, tetap selamat. Jangan sampai terpengaruh yang dikit-dikit yang haram, syirik, bid'ah, neraka, kayak
besok. Oh, guyon. Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti apa dan kalau jiwa saya yakin ini bukan hanya pertemuan raga. Kalau hanya pertemuan raga, pertemuan apa? Gak kira betah suwe kayak mulai itu. Apalagi ada yang tertutup barang. Tapi karena pertemuan jiwa, pertemuan roh, pertemuan sukma, maka akan melahirkan kedamaian. Ibarat pepohonan yang sangat tinggi, pohon yang rindang, maka hawanya adem. Ikut di majelis ini damai apa enggak? Tentrem apa enggak? Senang apa enggak? Ini ibarat pohon yang tinggi, pohon yang rindang. Maka kalau di satu kampung, di satu daerah itu banyak pepohonan yang rindang, maka hawanya sejuk, damai. Karena banyak pepohonan yang rindang, sehingga banyak burung-burung yang hinggap dan berkicau bersenandung tentang cinta dan kerinduan. Kalau banyak majelis-majelis taklim semacam ini, maka ya kampung-kampung itu akan menjadi sejuk, akan menjadi damai. Orang-orang soleh yang ahli dzikir bersenandung mengagungkan asma Allah. Maka jangan ditebangi. Kalau ada pepohonan yang rindang, ojo dibabati. Lah kalau pepohonan itu dibabati, maka kampungmu akan entah apa. Entah itu apa? Nah yo bersah. Ya yo. Hawanya panas karena nggak ada pepohonan. Maka yang tumbuh alang-alang. Gak mungkin di alang-alang nggak ada burung yang hinggap dan berkicau bersenandung. Nggak ada alang-alang. Nanti yang datang ya binatang melata, gegerukan, bangsane dokter ulon, profesor garangan, luar kadang. Yang ketemu mesti nekat terang di luar. Betul? Maka kampung daerah kalau nggak ada majelis semacam ini panas, masyarakatnya jadi garangan. Mesti paham moral. Tapi kalau banyak pepohonan, banyak burung yang hinggap dan berkicau bersenandung tentang cinta, kalau banyak majelis-majelis semacam ini, maka yang datang ya orang-orang soleh yang mengagungkan asma Allah, yang jiwanya dilambangkan sebagaimana burung. Namanya burung, di mana tempat nggak ada ceritanya burung tukaran. Betul? Kenapa? Cakrawala yang tak bertepi terlalu luas untuk dibikin tukaran. Kalau aku nggak bisa hinggap di sini, aku cari tempat lain. Kalau di tempat lain aku nggak bisa, aku terbang ke sana. Di sana nggak bisa, aku akan cari ruang yang lain. Asalkan aku tidak menyakiti hati saudaraku. Makanya burung itu nggak ono burung tukaran. Itu lambang kerukunan, lambang kasih sayang. Undangan-undangan kemanten itu rata-rata gambarnya burung. Boleh sama musuh kepengen tambah beda di undangan kemanten mau gambarin garangan. Sehingga Allah Muhammad dengan semua yang luar biasa, di tengah kesibukan, di tengah pekerjaan, di tengah kecapean, hadir di majelis ini, majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat. Ini di samping kita berharap ridha Allah, berharap barokahnya Allah, berharap syafaatnya Rasulullah, melatih bibirmu, melatih lisanmu agar terbebani dengan zikir, lisanmu terbebani dengan sholawat, sehingga lisanmu tidak kau gunakan untuk menyelatu bojomu. Halo, kalau sholawat gak bisa, zikir gak bisa, kalimat-kalimat thayyibah gak bisa, jenengan nyanyi, reneng-reneng lagu-lagu, sehingga lisanmu, lidahmu tidak menjadi duri yang tajam yang bisa melukai hati suamimu dan tidak bisa payah dan bekerja keras demi untuk menentukan dirimu.
Pulang berkateno. Ya Allah, mulane ya, mulane. Halo. Tinggal 10 menit. Ini tambahin, jangan khawatir. Tapi jenengan semangat, semangat. Ayo. 10 menit kok. Wis, mulane maka kumpul-kumpul macam ini jangan dianggap tidak ada manfaatnya. Apa di antara manfaatnya halaqah majelis kumpul-kumpul ini nanti akan menumbuhkan perasaan rendah hati. Maka kalau tidak mau kumpul-kumpul kayak gini, pasti nanti akan muncul yang namanya ego dan kesombongan. Halo, kok bisa tidak bisa? Maka saya pesan teman-teman jenengan, saudara, kerabat atau konco-konco jenengan yang belum mau ikut majelis taklim, terutama ketika saya yang di sini. Aku kirim salam, kan enggak no, Mbak. Ento salam atau bagus. Dilongkon melu ngaji. Kowe kok gurumu gak enak gitu. Ram. Kalau orang itu kalau cuma apa lengarane muter utak-utak ubah-ubah di rumah, apalagi di rumahnya majikan, itu akalnya mau mampu. Lah ngomong kan mampu loh. Bangun ngapa? Majikan membohong. Ngetokno aku ngapa? Orang kalau utak-utak ubah-ubah di rumah saja, akalnya makan minum diambil tidur, makan minum diambil tidur, makan minum diambil tidur. Kalau nggak kayak gitu nanti kok di rumah sendirian. Kocok, hilang ilu, rumah samu lah yang rumah wali-wali dewe. Soalnya orang mau saingan. Akhirnya melete. Coba ikut datang ke majelis macam ini, ketika kumpul bareng karo kakek. Mau entek riwayat. Ternyata masih ada yang lebih cantik dari aku. Masih banyak yang lebih cantik daripada aku. Di atas yang cantik masih ada yang lebih. Akhirnya tumbuh sifat rendah hati, tawadhu. Orang melete dan kumpul-kumpul, kita ini mengatur. Mau pinter kok tidak mau kumpul-kumpul, dan ini mesti keminter. Ngomong saya punya hati-hati. Ngomong suge kok tidak boleh kumpul-kumpul, dan ini semu. Ngomong wayu kok tidak boleh kumpul-kumpul, dan ini yang orang sadar tidak kesuwe orang. Kalau lagi di rumah yang baik sama suami, sing bakti, sing sabar, sing terima. Ketika dengan di rumah, suami kok pulang dari kerja sampai di depan rumah, di halaman rumah, pahami bahwa itu sebuah peristiwa besar sedang terjadi.
berjuang. Lawan-lawan. Ujung-ujung balik cekelan kalau bentuk anyar. Mohon maaf, Anda memakai jilbab, Anda berbusana muslimah, rukun semacam ini hakikatnya yang menghias Anda adalah Rasulullah, yang memacai dirimu itu Rasulullah, karena ini bukan Rasulullah. Halo? Tak balik ini, bila pengaku mau apa? Jenengan? Ya aku yang sadar-sadarnya aku sadar ini tahu mulia ini rendah ya. Tapi boleh ngomong jadi ketok ngomong. Kalau sama dia pura-pura dan kau cerdas. Tolong perhatian konsen kamu. Anda berbusana muslimah, pakai kerudung, pakai jilbab. Ini sebenarnya yang memancai dirimu, yang menghias dirimu adalah Rasulullah. Sehingga dengan berjilbab seperti itu, Anda menjadi lebih anggun, terhormat, mempesona, dan kelihatan cantik kalau dilihat dari golongan itu. Halo. Maka ketika sudah pakai kerudung, berbusana muslimah, pakai jilbab, lesanmu jangan kok bermemel, mikir gaji gak cukup kenyautan. Kok pakai jilbab, pakai kerudung, kok bermemel, kebutuhan muda, harus tuku seragam mandi duit, yang mau mayo, jalur kiriman, apalagi pakai jilbab, pakai kerudung, lesanmu bermemel, kerasani, dirasani kiai bisa. Terus menfitnah, mengundang-undang, mengadu-adu. Jangan, ketika sudah pakai jilbab yang itu, Rasulullah yang menghias dirimu. Oleh bermimel, oleh bermemel, kalian nonton sholawat, maka berjilbab akan menjadi damai rasanya di hati. Damai memakai jilbab, dirimu menjadi terhormat, sehingga Allah menilai dirimu baik. Kalau Allah sudah menilai dirimu baik, maka semua akan menilai dirimu baik dan kamu akan dihormati. Minimal bakul-bakul memaksa. Jenengan mau di pasar kok belum jilbaban, apa mana jilbab warna putih, bakul berubah-ubah, bukaji, belum nopo. Dihormati kalau bakul, kalau bukaji maka dirimu umroh mojoane Mekah. Coba biar apa pakai jilbab, orang pakai kerudung, nganggo kapak sandini, kene kok pamer mau bisa, untuk ya aku colok menang. Ya aku ngomong keruannya. Jangan remehkan hal-hal yang kecil. Jangan remehkan hal yang kecil. Bisa jadi dalam hal yang kecil itu terdapat rahmat Allah. Itu hal kecil. Tapi kalau Allah sayang, hal kecil, amal kecil yang Anda lakukan itu akan menuntun Anda menuju surga Allah. Maka jalan, kok di tengah jalan ada bumi, ambil, singkirkan. No. Ada yang lapar, kasih makan. Ada yang haus, kasih minum. Ada yang sakit, dijenguk. Bukankah ajaran Islam seperti itu? Betul? Ada pengemis, kasih seikhlasnya, sambut dengan baik. Itu yang ngirim pengemis itu Allah. Belum sampean, antar deh perantau, ambilkan duit, kasihkan. Ngapunten duit wonten niki. Kita kalau pesen, bikin dari marketing, mampir balik. Mungkin wonten sing lakukan. Oh, coba orang mes malam bosen. Lah, rene. Pakai seminggu. Besok
Ambilmu kan biasa. Jangan. Halo. Operasi apapun asal manfaat lakukan, jangan dianggap remeh. Sorry, masuk WC, ternyata ada peninggalan orang lain. Siram. Cuma buka bayi. Ketemu sama orang, assalamualaikum, senyum, wajah cerah, itu bernilai sedekah. Jangan kau ketemu sama orang terus raimu bertekuk, raine lumpuh, bisa alisnya jatuh, mentautur, pertentangan wajah yang pertentangan itu jelas wajah yang memikirkan problem-problem dunia. Itu wajah yang tayangan. Mesti yang dipikir problem dunia, dihibur kayak apapun nggak bisa terhibur itu. Diajak nonton TV, ya cara dilihat itu. Alisnya tetap gantung. Dan wajah seperti itu wajah yang tidak ramah lingkungan. Wong ketemu enggak, ojo ngomong, kucing yang melengos. Kullu ma'rufin shadaqatun. Kanca-kanca siapkan. Setiap hal yang tiga adalah orang dan sedekah itu menjadikan berkembang dan bertambah. Anak dikatakan kadang-kadang ini anak gaji sakirin ini aku lagi kopi rokok dan sedekah melantai gitu. Enggak, justru aku semakin banyak, semakin gede duitmu dipakai sedekah. Sedekah ini gede no dunia. Contohnya duit dikurangi tapi tambah gede. Contoh, ya anak kecil tingkat itu. Usaha cilik sunat itu aslinya barangnya kan cilik loh. Diketok, mesinnya tambah cilik. Tapi nyatanya kan enggak. Enggak bakok. Maka, rumahnya, datang duitmu kekayaanmu yang disedekahkan pasti akan semakin besar. Ibarat air itu kalau dialirkan semakin jernih, semakin bening, semakin segar, semakin menyegarkan. Tapi kalau air nggak dialirkan, mandek dan dipecereng, basi. Duitmu yang mana? Duitmu kalau dialirkan untuk yatim, untuk pesantren, untuk masjid, untuk sedekah di jalan Allah, untuk wah masya Allah, semakin bening, semakin menyegarkan. Apa itu duit kok? Simpen dan mandek dan dipecereng. Halo, pencerahan jauh pesan mana? Bahkan wajah-wajah pencerahan itu diomongin juga bantahan. Ibarat benih padi sebarkan, nanti tambah tumbuh semakin banyak dan semakin banyak. Halo, nah, benih padi itu kalau nggak disebarkan ya gosok atau dibadok tikus. Dipangan tikus dulu. Tikus makmumnya ya weh, di dalam tikus. Gue juga gitu, kalau disebarkan wah, tumbuh semakin banyak tapi kalau nggak disebarkan ya dikasih hidup mau semua bocah-bocah itu bentuk mesej duit orang tiket itu. Halo, ini nanti waktunya muhasabah yang kedua dan boleh. Jadi sedekah itu modelnya kayak gitu. Maka kalau nanti ada anak-anakku yang keleleng, teman-teman yang keleleng, kasih jangan cuma 10, 5, ya Allah, sampai aku jimbang kita usahane, terus bajuku harganya berapa? Nah ini cuma setahun kali itu mampu cuma 2 kali, 3 kali, ngasih 50. Kebantu banget toh. Woi, ibu mbak.
cantik, Anda kalau ingin mempercantik diri menjadi bidadari surga, boleh hiasi diri Anda. Rumah no, aku perhiasan gak usah banyak-banyak. Kayak sedekah, apa tidak boleh pakai gelang? Boleh, tapi ya cukup kayak kamu pengen. Cici ae, mau cukup gelang kita gelundul sampai elek. Dipakai semua. Ini enggak lah no. Kontomu iri, terus undang maling. Kamu diancam sama maling gara-gara penampilanmu yang berlebih-lebihan. Pakai kalung, pakai cincin, pakai perhiasan, please monggo. Tapi ya secukupnya, jangan berlebih-lebihan. Situ ae. Tolong yang gelangnya lebih dari satu. Misalnya gelangnya jenengan kok 4, hasil itu kok cemplungke dan boleh buka-buka. Ya, sombor, kalau jenengan betah isi nganggo karet. Enak, sewaktu-waktu rambutmu mondar-mandur, kena jamin aleni nganggo. Atau sewaktu-waktu bojomu tepak nesu, kena gendeng. Subhanallah, luar biasa. Saya senang bertemu dengan semua. Maka tolong teman-teman, monggo bareng-bareng jalan sambil ada satu syair. Wahai yang jauh dari pandanganku, engkau sungguh dekat. Ketika derita menghampiri aku, maka engkau selalu memperhatikan dirimu. Yang dimaksud siapa? Rasulullah. Anggitku sopo. Nanti seperti biasa saya baca syair dengan Wal Habib Maulana Yusol, Ya Rabbi Mustafa dan Ya Arhamar Rahimin. Maksudnya seperti yang biasa. Bagi yang belum bisa, apa-apa. Tapi yang batas melu umi-umi. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba disisikan. Misalnya ada 5, 10, 20, 50, 100. Nanti yang dikasihkan yang berapa? Terus dibilangin bolak-balik, dibilangin yang terbesar. Bu, pokoknya jadi aku mau dari menengok. Dan Allah dicem di roh. Allahumma sholli ala Muhammad. Menandakan betapa sebenarnya Islam itu adalah agama cinta yang bisa merubah kebiadaban menjadi peradaban. Tolong kata-kata tadi tulis dengan status Facebookmu. Nanti bahannya kalau status lagi galau. Nomor sekali-kali kayak kata-kataku. Biasanya kata-kataku itu sering digawe kalau bilang. Kuluaine. Islam itu agama cinta yang bisa mengubah kebiadaban menjadi peradaban. Mulai dengan status. Nanti bahannya malminan ngapain?
Halo. Halo. Alhamdulillah, aku senang ketemu jenengan-jenengan dan nampak aku cantik. Nah, terus untuk menyikapi kadang-kadang banyak yang mengeluh tentang perekonomian. Kenapa yang bingung? Bukankah orang tua kita sudah kasih resep yang menjana? Asal jenengan terapkan, beres. Apa resep dari orang tua menghadapi berbagai macam gejolak hidup? Mangan sing enak, turu sing kepenak, nyadar sing apik lho, mantap. Halo. Mangan sing enak, maksudnya mangan sing enak itu bukan kok lauknya harus daging, menu macam-macam, harganya mahal-mahal, yang berbagai macam jenis dari apa tuh jenisnya itu? Departemen perkebunan kuliner, makanan banget, macam-macam kuliner itu yang dicicipin dah, yang dimaksud makanan sing enak, wetengmu gawe luwe dhisik. Nanti kalau perutnya udah lapar, meskipun makanan itu sederhana banget, terasa nikmat, padahal cuma nasi sama bayam berenang, bayamnya tolong lembar, bisa oprek, laluin rumput tayamum, digoreng pasir itu. Tapi ketika perut ini lapar, subhanallah, enak, betul? Yang kedua resepnya turu sing. Yang dimaksud turu enak itu bukan kok rumahmu harus megah, kamarnya harus indah, ber-AC, enggak, bisa juga HP namanya Brobos, bisa juga alat nggak harus pakai spring bed, bisa dari Premier. Yang dimaksud turu sing kepenak sekali lagi bukan rumahnya harus mewah, megah, kamarnya indah, ruangannya ber-AC, spring bednya mahal, enggak. Tapi apamu gawe payah dhisik, tubuhmu gawe kesel dhisik. Nanti kalau tubuhmu sudah kesel, Anda gawe kerja yang semangat, tubuh capek, tubuhmu kesel, insya Allah ya blesem. Meskipun tidurnya cuma digalar, oke tingginya bisa, tetap blesem, malah tingginya sing kesel sama saya. Ngono, nyamuk bingung merah. Terus nyandang sing ape, nyandang sing ape itu maksudnya bukan kok pakaian yang kainnya mahal, terus modelnya trendy, masa kini, enggak. Tapi kamu harus berakhlak yang baik, pakaian akhlak dan pakaian takwa. Makanya tadi saya sampaikan, wong sing penting nrimo dalam kehidupan berumah tangga, dalam menjalani hidup, merasa kok nek nrimo cukup, sugiyo nek grangsang kurang. Ingat, melarat wong sugih itu karena gerangsang, sugih melarat karena nrimo. Bojo yang ngono, suami juga gitu. Kamu punya suami yang gak harus tampar saya. Wes orang ganteng yo ben, sing penting rezekeni, tanggung jawab. Dadi wis ganteng, nek orang rezekeni melarat mati, apa yo? Iki tak sampeno yo kanggo menghibur sing bojone elek-elek kuwi. Saya juga dulu sampaikan ke bapak-bapak ketika di pengajian, untuk istrinya apa ya, harus cantik dong. Enggak, yang penting ganti, nerimo, sabar dan tenang.
dolenan nang pasar, nang toko, dolenan HP. Utak, yang Facebook susah ini sudah baru mulai ngombi. Halo, sama dong. Jenengan itu sih kon ya sholat puasa zakat rakaat lek iki kan masjid tadi bohongin teh. Dikir kan tasbih rokok kabeh. Tapi sama tetangga enggak nyambung, sama saudara enggak mau menyatu dengan teman-teman kalau kocok-kocok nasi ini enggak gelem gabung, enggak gelem rukun. Halo. Maka kata Rasulullah, mohon maaf banget antara sujud yang ada di batukmu itu bukan tanda kesolehan, tapi itu stempelnya iblis. Kok gak begini? Lu iya, bener sampean kuat ibadahnya, tapi mamangannya sama saudara, sampean putus, ketemu karo koncone nyakruk, berlutut, apalagi temannya dianggap lebih rendah dari dirinya. Yang menyapa bukan wajahnya, tapi bokongnya. Dunia ini ladangnya akhirat, betul? Berarti dunia ini sawah. Ya mari ditanami biar panennya melimpah. Kalau dunia ini sawah, berarti amal-amal kita itu tandurannya, tanamannya. Tolong dijawab, rata-rata sawah sama tandurannya itu mahal tandurannya apa mahal sawahnya? Mahal sawahnya, tapi dalam hal ini mahal tandurannya dibanding sawahnya. Apa iso? Iso. Contoh, jenengan mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat saja. Itu kata Rasulullah, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dan pahalanya lebih besar daripada dunia seisinya. Pada dunia seisinya ini sawah, sementara amal jenengan sholat qobliyah subuh yang cuma 2 rakaat itu tanamannya. Dan sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat itu tapi rasul ini Allah bapak betul-betul jadi kulit-kulit. Betul-betul jadi kulit-kulit. Nonton itu nilainya lebih mahal daripada dunia seisinya. Baru sholat sunnah qobliyahnya, belum sholat subuhnya, lebih mahal lagi. Dengan tadi bersolawat berpikir, wah itu pahalanya luar biasa. Maka kalau ada ngaji kayak gini, betul, yang penting ikut duduk di majelis pengajian kayak gini 1 jam saja, itu nilainya lebih baik, pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal yang cuma 2 rakaat sudah kayak gitu pahalanya. Ini kan berapa jam? Masya Allah, mulane dulu bapak ngaji-ngaji. Kalau ada pengajian ikut, teko, ngantuk gak apa-apa. Ayo dulu sih mau saya denani gitu. Gak apa-apa. Kapan kalau mbak, kok merem toh mbak? Gak apa-apa aku hati sebenarnya kemana Allah, sebenarnya teko. Aku kan harus teko. Nah, gimana? Sama ini kok kita ngomong. Tidak masalah. Makanya ini namanya tanamannya lebih mahal daripada sawah. Nah sekarang katanya orang nanam itu apa mesti itu bu? Makanya orang nandur itu apa mesti itu bu? Orang nandur. Makanya tapi
Ojo tak apa ngono yo kan tau. Ojo tak apa. Kuat ada Mas. Makanya mbok panitia keliling itu likur ora urut bisa. Ya saya dulu itu. Wes tiket satu kali. Rumah kami rumah tanya-tanya orang bayar. Halo. Karena itu sekolah kawan kita. Apa mana? Mau sekolah itu mesti pinter. Mulai anakku itu kamu tak sekolah. Mau sekolah dulu karuan. Mondok yang dulu karuan so ngaji. Anakku biar orang mondok. Anakku yang anak mondok mau karuan so ngaji. Kalau ada orang punya prinsip seperti itu, bilangin ngomong tombol yang dulu karuan. Makanya zaman orang usah tombol. Bojo dikumpuli urutan kemana di Barno tambah belas apa kok nyambungnya oleh karena itu agar amal kita yang diibaratkan seperti tanaman itu benar-benar tumbuh dengan subur, perlu perawatan, perlu keistiqomahan. Apa? Halo? Jadi berarti bersama. Oke, yang istiqomah, yang ikhlas, karena namanya setan itu selalu berupaya dengan berbagai cara, dengan berbagai jalan. Sampai ikut ngaji kayak gini itu ya ada setan yang menolong. Ngapain ikut ngaji segala? Ini mati setan ini. Tapi alhamdulillah dengan menang melawan setan itu. Mungkin dengan ratu ini. Bunda maksudnya ratu untuk menundukkan setan ini. Setan yang bersemayam dalam diri kita. Yang majri majrudam mengalir seperti darah. Ini kan harus kita tunjukkan agar kita menjadi orang yang baik. Jemaah sekalian, aku yang capek, aku bengok-bengok, mau gak kesel, itu harus jam 6. Tapi saya dipesan sama panitia, pokoknya jam 6, jam 5 itu sebenarnya udah selesai. Aku sampai melanggar, ini sampai udah jam 5:30. Mau jenengan dulu sholat asar kemarin subhanallah. Sekali lagi bahagia hati saya berkumpul dengan jenengan semua di majelis yang mulia seperti ini. Maka mudah-mudahan percikan api cinta yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa meresap di hatimu. Andai hatimu sehitam arang, mudah-mudahan bisa berubah menjadi bara yang menggelora dan mematangkan hatimu. I love you. Kalau didasari dengan semua itu, insya Allah nanti hidup kita akan terberkah. Saya Anwar Zahid yang bodoh, yang doib kepada Alhamdulillah, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari penyampaian yang saya sampaikan kurang berkenan, dan saya berharap pertemuan ini bisa menjadi wasilah bertemunya kita nanti sama-sama di taman surga di akhirat nanti. Mohon maaf banget karena waktunya sudah mepet muhasabatnya ya. Insya Allah nanti bulan Mei Pak, insya Allah kita akan bertemu. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam wa baraka wa ta'ala kullu salatu wa sallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna ma'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi wa maghfura. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfir lana innaka ta'lamu wa innaka ta'lamu ma hayyina faqdiha kafa bika wa kafa bika nashira. Allahumma lakal hamdu wa ilayka al-shukru wa lakal musta'an wa 'alayka al-bala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzu bika min syarri kulli ma alladhi al-khayru kulluhu wa nas'aluka min afati ad-dunya wa 'adhabi al-akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'a al-abrar. Jazakallahu khairan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahlu bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la